Kita masuk ke PNG, kemudian cari UI, kemudian cari yang kita buat dulu folder, kemudian kasih nama UI, kemudian kita drag sprite yang kita pilih tadi yang akan kita gunakan sebagai komponen health bar-nya. Klik kanan UI, kemudian pilih yang panel. Kita Ctrl F supaya fokus ke kanvasnya atau ke panelnya. Oke, ini tampilan UI-nya. Kemudian pilih, kita coba alpha-nya nolin dulu supaya transparan. Kemudian kita rename untuk memudahkan untuk memanage-nya. Saya kasih nama health bar. Kemudian pilih UI, kemudian pilih image. Nah, kita masukkan sprite-nya yang telah kita import tadi atau drag tadi. Kemudian kita posisikan sesuai kehendak sih sebenarnya, tapi biasanya kita taruh di pojok kiri atas. Saya kasih fix width-nya dulu dan height-nya 50-50. Coba lihat, sepertinya cukup. Kemudian kita set posisinya. Saya taruh di sini, kemudian kita drag dikit supaya ada padding, nggak mepet banget ke screen ya. Kita tambahkan add komponen, kemudian pilih bolt, pilih flow machine, kemudian kita pilih yang embed aja supaya nggak membuat file, karena peruntukannya hanya untuk di sini aja ya, sekali aja, nggak reusable. Kita pilih variable, kemudian masuk scene. Kemudian kita ganti value-nya biar nggak terlalu banyak, jadi nanti hanya dia cuma punya 5 poin dan pengurangnya kita buat 1. Jadi sekali dia nabrak meteor, nanti si health-nya ngurangin 1. Simpelnya kayak gitu. Kemudian kita coba buat logiknya di sini. Kita drag player health yang kita udah ubah jadi 5 tadi. Kemudian pilih add unit. Kemudian kita cari perulangan for. Jadi ceritanya kita akan membuat 5 sprite indikator tadi ya. Jadi kita tadi 1. Nah, kita akan buat 5. Caranya kayak gini. Di start kita lakukan perulangan dari player health. Kemudian kita akan membuat 4 clone berarti, karena tadi maksimalnya 5. Jadi kita akan membuat 4 lagi image yang sama supaya health bar-nya sesuai dengan variabel si player health. Kemudian kita cari yang image ini. Jadi kita akan instantiate atau nge-clone ya si image tadi. Oke, di bodinya kita lakukan perulangan untuk nge-clone atau nge-instant image tadi, image yang untuk indikator health. Kemudian pilih wrap transform position. Kita akan set posisinya. Jadi setelah kita copy tadi, kita set posisinya supaya agak ke kanan dikit. Jadi dia nanti berjejer gitu ya, berbaris ke kanan. Kita get posisinya terlebih dahulu.
si rect transformnya. Ya, get position rect transform. Kemudian add unit, cari yang vector tree. Kita seperti biasa kita create terlebih dahulu sebelum melakukan set ya. Biasakan seperti itu. Kemudian vector tree yang baru ini kita isi posisi sesuai apa yang kita inginkan atau kehendaki ya. Tadi berjejer ke kanan. Jadi kita dapetin dulu y-nya kita samain aja. Yang dirubah x-nya ya, karena kita akan berjejer gitu ke sumbu x ke kanan. Berarti kita akan melakukan sedikit formula di bagian x-nya. Klik kanan add unit, kemudian cari yang add generic ini ya. Kemudian outputnya kita masukin ke x. Nah, tinggal di add-nya ini apa ditambah apa ya berarti posisi x saat ini berarti get x. Oke. Kita masukin ke nodes A, ke input A. Kemudian B-nya ditambah kita bikin variabel di grafnya next position. Jadi dia increment gitu ya. Jadi dari objek yang di instan kedua, terus ditambah instan ketiga, ditambah instan keempat, dan seterusnya. Logikanya seperti itu. Kita drag si variabel tadi, next post tadi atau next position tadi. Oke, kita coba pindahin dulu supaya enak ngeditnya ya. Masukin ke B, dan next postnya defaultnya kita kasih 65 ya. Nanti kalau teman-teman nggak sesuai, disesuaikan aja. Jadi itu sebenarnya jarak antar indikator tadi. Oke, kita coba play supaya lihat hasilnya. Iya, cuman 2. Karena kita tadi baru next postnya harusnya kita set lagi ya supaya dia nambah terus ke pinggir. Kalau tadi kayaknya cuman sekali nambahnya. Maksudnya rubahnya kita bikin set variabel yang pilih yang grab, kemudian kita next flow-nya. Kemudian ininya kita pilih next post tentu saja yang udah kita buat tadi, kemudian add. Ini pilih yang mat generic tadi. Logikanya berarti si B-nya 65 supaya rata ya, 65 juga. Oke, kita delete dulu. Ya, kita pakai float literal aja, 65. Yang integer maksud saya. Kemudian ini A-nya diambil dari nilai next post pada saat itu. Jadi otomatis nanti si next postnya setiap di instance object image indikator dia nambah 65 terus ya, supaya nggak numpuk di 2 tadi. Kita coba play untuk membuktikannya. Oke, go. Jadi udah nge-instance sesuai player health-nya ya. Tadi player health-nya 5, maka nanti si health bar indikatornya juga 5. Oke, selanjutnya kita buat health indicator. Jadi yang udah kita instant tadi kita masukin variabel supaya nanti bisa dikurangin kalau misalnya nubruk meteor. Ini udah kita jelasin ya di seri sebelumnya.
Kita pilih yang tipenya AutoList, kemudian kita coba plus, objeknya diganti game object. Oke, kemudian yang pertamanya kita pakai yang image tadi. Jadi ini kita buat static dulu, masukin ke situ. Kemudian baru di sini kita akan masukin, jadi setiap udah di instant tadi kita masukin ke variabel health indikator tadi ya, si objek-objeknya. Kita masuk ke variable scenes. Sini ada tipenya, kita drag aja health indicators. Get variabelnya, kemudian add unit. Pilih insert item. Jadi kita masukin ke item health bar indikator tadi ya. Kita butuh itemnya yang ini, listnya yang itu maksud saya. Kemudian flow-nya dari tadi abis next position kita masukin ke AutoList tadi ya, health bar indikator. Oke, berarti kita masukin dari sini ketika udah di instant, kita masukin ke item. Jadi harusnya udah masuk ke list itu ya, health indikator tadi. Kita coba buktikan aja apakah berhasil atau sesuai ekspektasi. Kita play. Kita pause, kita coba lihat ke scene, kemudian ya udah nambah, tapi nah ya 1 2 3 4 5 udah sesuai. Jadi nanti ekspektasinya ketika misalnya nabrak 1, si simple aja, harusnya di situ di list itu kita delete salah satu aja, jadi berkurang ya si indikatornya. Kita coba edit graph. Kita pilih player dulu. Kita akan coba buat logic bagaimana si variabel tadi atau variabel tadi berkurang ya. Jadi otomatis indikatornya juga berkurang di UI-nya. Kita coba full screen supaya enak ngeditnya. Kemudian pilih scene dan health indikator tadi kita drag ke sini. Kemudian add unit. Kemudian pilih greater atau lebih besar. Kita pilih yang count atau jumlah dari listnya ya. Tadi kalau kita cek tadi 5 ya. Nah, jika si itemnya lebih dari, atau si jumlah item lebih dari 0, maka baru kan dikurangin indikatornya, kita kurangin juga health, player health-nya ya tentu saja kita kurangin juga. Masuk ke branch atau ke logic gitu. Kalau misalnya si health-nya health bar-nya lebih dari 0, nah maka kita coba kurang ya. Kita bikin dulu objek penampung dulu supaya nanti si listnya agak confuse kalau kita nggak bikin variabel penampung ya. Kita bikin object to destroy, jadi objek yang akan di destroy itu yang mana gitu. Masukin, kita drag aja get variable, harusnya set ya, set variables dari yang ini grab, pilih object to destroy nya. Kemudian jika lebih dari 0, maka tampung dulu si objek yang akan kita destroy. Kemudian ini kita cari yang first atau yang akan ya dari list itu yang pertama gitu, item pertamanya. Terus kita masukin ke object to destroy nya ke sini ya, ke inputnya. Jadi nanti ngeset sendiri si object to destroy nya dari item yang paling atas dari perulangan. Kemudian kita
remove item. Jadi habis ditampung tadi ya si objeknya, kita remove item yang dari health indicator. Kita masukin ke situ. Kemudian first itemnya dari ini. Kemudian kita set variable. Pilih yang scene. Health indicator. Kemudian listnya kita dari sini, dari yang udah di remove tadi. Jadi kalau 5 karena udah di remove jadi 4 gitu ya. Nah, jadi langsung di set ke variabel yang health indikatornya. Kemudian baru destroy object. Sorry, salah. Destroy. Ya, game object. Nah, baru yang akan di destroy itu ambil dari variabel penampung tadi ya. Nah, kita tarik sini. Jadi kenapa bikin variabel penampung ini? Kalau kita ngambil dari listnya langsung, itu tuh udah di remove gitu. Jadi agak confuse nanti, dia nggak bisa nge-remove yang udah nggak ada kan. Jadi kita tampung terlebih dahulu baru di destroy. Oke, kita bikin logic lagi, less or equal. Kurang dari sama dengan ya. Kemudian pilih player health, masukin ke A. Kemudian berarti jika player health-nya kurang dari sama dengan 0 atau habis gitu, udah nggak ada lagi health-nya, kita berarti itu dalam state game over ya, atau ya game over gitu. Kita debug dulu terlebih dahulu untuk sekarang. Terus kita print di konsol dengan tulisan game over. Cool. Kita coba cek apakah berjalan sebagaimana mestinya. Oke, kita lihat dulu, cek terlebih dahulu usinya. Oke, sudah sesuai. Saya coba tabrakin. Oh iya, dia berkurang ya. Jadi kalau nabrak meteor, health-nya berkurang. Dan game over juga ya. Kalau perhatian konsol juga berarti ketika udah habis player health-nya, dia langsung game over. Nah, dia berkurang, saat dia berkurang lagi, ya berkurang lagi, dan game over. Kita cek konsol, nah udah. Selanjutnya kita coba bikin komponen, kemudian animator. Jadi kita coba nge-animate ya. Jadi tadi selain health indikatornya berkurang, kita juga akan buat ya animasi sederhana gitu, kayak kelap-kelip aja kalau dia nabrak si meteor. Jadi ini supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana minimal dasar-dasar membuat animasi di Unity. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Bolt, tapi ini murni di Unity-nya. Cuman nanti untuk nge-trigger eventnya masih kita gunakan Bolt. Ya, kita pilih Windows Animation, kita buat animation, pilih dulu playernya jangan lupa. Dan kita udah bikin animator juga. Oke, complete. Klik create. Klik create. Nah, kita harus nge-save dulu nama animasinya. Saya buat folder baru aja di sini. New folder, kemudian pilih nama animation. Oke, terus kita kasih nama animasinya. Player damage ya. Jadi ketika dia health-nya berkurang, jalanin animasi ini gitu. Instruksi simpelnya. Kita pilih yang sprite colornya aja. Jadi ini kita bisa nambahin propertinya banyak, tapi yang kita akan coba animasiin adalah colornya aja. Nggak usah panjang-panjang, kita coba drag
Ini 1 detik ya, kita ke 0,25 detik. Ini 1, kemudian kita rubah ke 0,5 ya, RGB nya sama alpha-nya juga. Kalau 1 itu dia ya berarti nilai maksimalnya ya, 0,5 berarti di tengah-tengahnya warnanya, jadi nggak sesuai semestinya gitu. Jadi kita lakukan perulangan aja. Yang pertama tadi tuh di keyframe sebelumnya dia 1, kemudian keyframe selanjutnya 0,5, kemudian selanjutnya lagi 1, selanjutnya lagi 0,5 dan seterusnya. Sebenarnya kita cukup bikin 4 atau 2, cuman ini supaya lebih ya mengenal aja bagaimana cara buat animasi di Unity. Kita coba play. Oke, dia klip cukup menurut saya, udah kayak gini aja. Nanti teman-teman bisa explore sendiri animasinya. Oke, kita coba play dulu ya. Harusnya klip terus tuh dia, karena di animatornya kita udah embed si animation player damage tadi ya. Kita belum ngontrol via animatornya. Kemudian kita coba ke Windows animation, kemudian pilih animator. Nah, di sini kita akan bikin state-nya nih. Jadi ketika apa sih sebenarnya animasinya jalan. Create state empty, kemudian saya kasih nama idle. Ini berarti lagi nggak ngapa-ngapain, lagi state nggak kena damage gitu ya intinya. Kemudian coba delete ini deh, saya delete. Kemudian create lagi state ya, create state, kemudian empty, saya kasih nama dulu. Kita pilih dulu animasinya yang player damage. New state ini kita kasih nama dulu ya, kasih nama damage. Jadi nanti state-nya lagi damage gitu ya. Kemudian kita bikin transisi dari any state ke damage. Kemudian kondisinya kita bikin parameter boolean. Saya kasih nama is damage. Kemudian pilih bool. Dan kondisinya ya is damage. Kita pilih yang transisinya. Kemudian tambah condition is damage dengan terus buat true. Kita ke settings, fix duration. Jangan lupa dicentang. Kemudian oke, ada error dikit, kita clear aja dulu. Kita play. Kita pindahin supaya enak lihat yang scene dan animatornya. Iya, dia damage terus tuh. Kayaknya belum sesuai yang kita inginkan ya. Kita coba lakukan tweaking dari damage. Ya, transisinya kita make transition dari any state ke idle. Jadi ketika apa sih ke idle itu? Condition ketika false. Jadi nggak damage, dia ke idle. Kita coba cek lagi. Ya idle dia karena nggak damage. Tapi kalau kita damage, animasinya jalan ya. Kita klik is damage-nya dicentang jadi true, dia animasinya jalan. Kalau enggak dia berhenti di state-nya idle. Ini sebenarnya basic animasi di Unity ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman udah harus paham, karena kita akan banyak menggunakan ini jika nanti banyak animasi yang ingin kita terapin di komponen-komponen game yang sedang kita buat. Oke, kemudian kita trigger dari bolt-nya ya, dari flow machine-nya. Jadi ketika apa sih ininya dijalanin. Jadi kan tadi udah dibuat ya. Jadi kalau misalkan game over, dia masukin ini. Kalau enggak, nah kita sebenarnya bisa masukin di sini nih. Kalau enggak game over, kita nyalain animasinya.
animasi damage ya. Jadi ketika ini kan di player, jadi kalau playernya tadi nyentuh si meteor, nah ini kita tambahin unit animator ya. Set boolean, ingat tadi kita namanya is damage name-nya, kemudian value-nya kita true ya. Jadi kita nge-trigger animasi is damage damage tadi pakai parameter is damage. Kita play, kita coba tabrakin 1 2 3 ya, animasinya jalan, cuman nggak bisa berhenti karena kita belum set trigger untuk berhentiin animasinya. Kita masuk ke player lagi, kemudian open edit grab, kita masukin di sini on trigger X gitu ya. Jadi untuk yang on trigger enternya kita lakuin logic damage, tadi ngurangin health, nyalain animasi segala macam. Nah untuk berhentiin animasinya kita bisa pakai event on trigger exit. Jadi si playernya udah nggak bersentuhan lagi istilahnya dengan si meteor. Nah kita hentiin aja si animasi damage tadi ya. Seperti biasa add unit, kemudian pilih animator, is damage-nya kita value-nya biarin aja false, berarti dia harusnya berhenti ketika keluar atau nggak bersentuhan lagi dengan si meteor. Kita coba cek, ya berhenti. Tabrakin lagi, ya berhenti lagi. Tabrakin, oh oke. Tabrakin, oke berhenti. Tabrakin, oh jadi kayak ya karena game over emang tadi state-nya kalau game over kita nggak animasiin ya. Tapi tadi kayaknya ada beberapa yang miss, si animasinya somehow nggak jalan. Kita coba di meteor detection-nya kita coba tweak dikit. Berarti sebenarnya animasinya nggak dijalanin di sini nih. Kita jalanin aja di yang ketika on trigger enter banget gitu, supaya dieksekusi duluan si animasinya daripada logic yang lain. Kita coba drag ke sini. Boleh deh setelah player health, setelah health-nya berkurang, animasinya dijalanin, habis animasinya dijalanin masukin ke branch. Jadi cuman dipisahin dari satu ini aja ya. Kita nambahin satu flow aja di sini di tengah-tengah. Jadi kalau tadi di ujung ini habis player health-nya dikurangin, kita jalanin animasi tadi gitu. Kita coba play, harusnya aman sih, nggak ada kejadian nggak jalan si animasinya. Kita coba cek, ya tabrak lagi, iya tabrak lagi, iya tabrak lagi, oke tabrak lagi. Iya, dan habis. Kalau habis harusnya nggak bergerak. Oke, sesuai ekspektasi kita ya. Oke, itu aja dulu untuk tutorial kali ini. Jadi kita udah belajar ya lumayan. Kita tadi udah bikin bagaimana membuat health indikator, kemudian si health indikatornya berkurang seiring dengan nabrak meteor gitu. Kemudian kita bikin animasi sederhana juga dari sprite rendernya, warnanya kita ubah dari 1 ke setengahnya gitu, jadi agak kedap-kedip. Dan animasi itu kita implementasiin ketika si playernya nabrak meteor. Kayaknya untuk tutorial kali ini cukup, kita lanjut di tutorial selanjutnya. Terima kasih.